Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 185 Kuliah Kerja Mahasiswa from Home, Politeknik Keuangan Negara STAN, akan melakukan edukasi kepada mitra UMKM tentang langkah-langkah penyusunan laporan laba rugi. Sebelumnya, kita akan review sedikit dulu tentang UMKM yang akan dibahas pada kesempatan ini, yakni mitra UMKM kita adalah tahubox.co yang berlokasi di Jalan Jatimas 2, Blok A4 nomor 7 Harapan Jaya, Bekasi Utara, yang mempunyai bidang usaha berupa penjualan frozen food, tahu bakso dan bakso, di mana dan juga ada akun Instagramnya @tahubox.co, mungkin bisa di-follow. Kemudian kita akan lanjut ke rekomendasi solusi dan alternatifnya. Pada bahasan ini kita akan konsentrasi pada kesadaran akan pentingnya laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, dan juga langkah-langkah penyusunan laporan laba rugi. Baik, langsung saja kita masuk ke bahasan kita. Baik, laporan keuangan yang pertama adalah laporan atau catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Di sini kita akan membahas sedikit ya tentang jenis-jenis laporan keuangan, fungsi serta siapa kira-kira manfaat yang akan diperolehnya. Dan kita lanjut pada fungsinya. Ini salah satunya untuk menilai kondisi usaha, yang kedua sebagai dasar atau bahan evaluasi, yang ketiga sebagai dasar pengambilan keputusan, dan yang keempat sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Pihak-pihak yang dapat menggunakan laporan keuangan diantaranya pemberi pinjaman atau kreditor, pemasok, manajemen perusahaan, investor, pemerintah, pelanggan, karyawan, dan masyarakat itu sendiri. Kemudian kita akan jelaskan mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 laporan, yakni laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Mari kita jabarkan secara singkat masing-masing. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan yang menghasilkan laba atau rugi bersih. Berikut merupakan ilustrasi dari laporan laba rugi. Untuk UMKM sendiri yang difokuskan yakni adalah penentuan dari perolehan keuntungan ataupun kerugian. Lanjut, kemudian laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan ataupun penurunan aktiva bersih pada satu periode. Berikut merupakan ilustrasinya, bisa Anda lihat. Kemudian yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam neraca nanti dapat dilihat informasi aset, kewajiban, modal secara lengkap dan rinci. Berikut merupakan ilustrasi dari neraca. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Biasanya di dalam laporan arus kas ini berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam suatu periode tertentu. Berikut merupakan ilustrasi dari laporan arus kas. Kemudian yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan
bagaimana perusahaan pada sampai angka laporan keuangannya. Catatan ini bisa berisi kebijakan akuntansi yang digunakan, mungkin kalau dalam skop yang lebih besar bisa berupa kerangka ekonomi makronya, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke konsentrasi utama, yakni langkah-langkah penyusunan laporan laba rugi. Langkah pertama adalah menghitung pendapatan. Di dalam akuntansi, pendapatan merupakan jumlah nilai imbalan yang diterima, dikurangi dengan pengembalian penjualan atau retur penjualan dan juga diskon penjualan. Sebagai contoh, pada satu periode, sebuah perusahaan atau entitas mendapatkan penjualan sebesar 20 juta, kemudian setelah berjalan ternyata ada produk yang cacat, rusak, atau tidak layak untuk dijual yang kemudian nantinya akan masuk dalam retur penjualan sebesar 1 juta. Dari situ kita dapat mengetahui dari 20 juta dikurangi 1 juta, kemudian ketemu angka 19 juta untuk pendapatan penjualan bersih. Kemudian langkah kedua adalah menghitung harga pokok penjualan. Pertama-tama kita harus mengetahui berapa harga pokok penjualan dari usaha, yaitu dengan menjumlahkan berapa persediaan awal, pembelian, dan beban angkut. Dari hasil tersebut, untuk mengetahui penjualan kita kurangkan dengan persediaan akhir. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Pada persediaan awal kita mempunyai sejumlah 1 juta, kemudian kita melakukan pembelian sebesar 7 juta, kemudian ada beban angkut sebesar 500.000 yang kalau kita jumlahkan, barang yang tersedia untuk dijual sebesar 8.500.000. Kemudian ternyata pada akhir periode kita melakukan pencatatan yang diketahui sebesar 1 juta, kemudian hasil akhirnya adalah harga pokok penjualan sebesar 7.500.000. Kemudian pada langkah ketiga adalah menghitung laba kotor. Setelah mengetahui beberapa pendapatan penjualan bersih dan juga harga pokok penjualan, kita dapat mengetahui laba kotor, yakni dengan cara mengurangi hasil yang kita peroleh dari step 1 dikurangi dengan hasil yang kita peroleh dari step 2. Ilustrasinya sebagai berikut. Pendapatan penjualan bersih yakni sebesar 9 juta, kita kurangi HPP sebesar 7.500.000, kemudian kita ketemu dengan angka laba kotor sebesar 11.500.000. Oke, next kita ke langkah keempat, yakni menghitung beban. Ini beban di sini adalah semua beban yang telah dikeluarkan untuk keperluan usaha dicatat dalam beban operasi. Misalnya, beban untuk membiayai gaji karyawan, beban untuk biaya iklan, beban untuk asuransi, biaya gedung, dan sebagainya. Sebagai ilustrasinya sebagai berikut, ada beban gaji sebesar 3 juta, ditambah beban iklan sebesar 250.000, tambah beban asuransi 250.000, dan beban sewa sebesar 500.000, kemudian beban lainnya sebesar 1 juta yang kalau kita jumlahkan semua sebesar 5 juta. Penting untuk diketahui bahwa beban dan biaya itu berbeda, meskipun hakikatnya keduanya bisa mengurangi pendapatan, namun dalam penyajian laporannya keduanya mempunyai pos yang berbeda. Kemudian kita lanjut kepada tahap kelima, yakni menghitung laba operasi. Laba operasi dapat diketahui dengan cara mengurangi laba kotor dengan beban operasi. Ini laba kotor. Ilustrasinya sebagai berikut. Laba kotor sebesar 11.500.000 kita kurangi dengan beban operasi sebesar 5 juta yang kemudian akhirnya ketemu laba operasi sebesar 6.500.000. Kemudian lanjut ke langkah ke-6, yakni menghitung pendapatan dan beban lainnya. Sebelumnya kita dapat melakukan investasi untuk mendapatkan tambahan usaha. Namun apabila tidak, ya itu tidak akan menambah beban usaha, tidak akan menambah pendapatan usaha. Dalam ilustrasi ini kita tidak menggunakan investasi sebagai pendapatan usaha, namun kita lakukan kerugian atas penjualan investasi sebesar 500.000 yang nantinya akan kita kurangi dari hasil pada langkah kelima. Kemudian kita lanjut ke langkah ketujuh, yaitu menghitung laba bersih.
Untuk menghitung laba sebelum pajak penghasilan dapat diketahui dari laba operasi, kemudian dilihat dari pendapatan dan beban lainnya. Apakah mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian. Jika mengalami keuntungan, maka ditambahkan pada laba operasi, namun jika rugi dapat dikurangkan pada laba operasi. Setelah menghitung laba sebelum pajak penghasilan, baru kita dapat mengetahui laba bersih setelah mengurangi pajak penghasilan. Sebagai contoh, tadi kita telah melakukan simulasi yang menghasilkan laba operasi sebesar 6.500.000, kemudian kita kurangi dengan kerugian atas penjualan investasi sebesar 500.000, kemudian ketemu angka laba sebelum pajak penghasilan sebesar 6 juta, kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan yang kita asumsikan menggunakan tarif PPh 1%, yakni sebesar 60.000, yang pada akhirnya menghasilkan angka laba bersih sebesar 5.840.000. Langkah terakhir atau sebagai catatan saja, yakni apabila dalam praktik lapangannya tidak ada transaksi yang melibatkan seluruh daftar akun, yang sebagaimana kita jabarkan pada poin 1 sampai dengan 7, maka dalam penghitungannya tersebut dapat kita lewati dan kita skip istilahnya ya, atau dilakukan pengosongan. Namun, eh, yang tidak kalah penting dalam melakukan penghitungan laba rugi adalah kita harus mengikuti kaidahnya dengan tidak hanya asal membuat saja. Apabila kita melakukan yang tidak sesuai dengan kaidah, maka nanti akan ketemu selisih atau angka yang tidak sesuai. Kemudian untuk langkah-langkah penyusunan laporan laba rugi, sekian. Selanjutnya dari kami akan ada sebuah aplikasi yang nanti mungkin bisa dicoba masing-masing oleh mitra UMKM, terutama untuk di sini untuk tahubox.co. Jadi aplikasinya itu menggunakan media Microsoft Access yang terintegrasi dan juga ada Excel-nya mungkin ya nanti. Nanti bisa dicoba dan di-download melalui link dan source yang akan kami bagikan setelah video ini. Kemudian juga untuk feedback dan testimoni, mungkin untuk Tahubox dan mitra UMKM lain dapat melakukan pengisian atas feedback dan testimoni tersebut pada link yang akan nanti kami bagikan setelah video ini. Baik, mungkin cukup sekian edukasi dan pendampingan dari kami, kelompok 185. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.